Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari Ibu Adisha Maya Andara SPDMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fadli, nomor induk mahasiswa 221600, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas reguler A4, Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya, yaitu usaha kos-kosan, dan akan membahas latar belakang, tujuan, manfaat, hal penting, analisis SWOT, strategi pemasaran, dan RAB dari usaha kos-kosan ini. Latar belakang dari bisnis ini adalah karena kos-kosan sangat menjanjikan bagi para pebisnis properti. Hal ini disebabkan karena banyaknya perantau yang tentunya membutuhkan tempat tinggal sementara selama merantau, misalnya kuliah ataupun bekerja. Dikarenakan harga kontrakan yang lumayan tinggi, banyak orang lebih memilih kos-kosan yang harganya relatif lebih murah dan simpel karena tidak perlu membeli banyak perabot untuk mengisinya. Selain untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Adisha Maya Andara, tujuan dari usaha ini tentunya untuk mendapatkan laba atau keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha yang mudah dan simpel, hanya perlu modal yang sedikit besar, dan tujuan yang terakhir dari usaha ini tentunya adalah untuk investasi. Manfaat dari bisnis ini adalah untuk mengembangkan diri dalam bidang usaha properti, juga tentunya agar mendapatkan pengetahuan bisnis agar bisa memperluas wawasan dalam berbisnis. Hal yang harus diperhatikan dalam bisnis ini adalah lokasi dari kos-kosan harus berdekatan dengan tempat-tempat yang banyak orang membutuhkan tempat tinggal sementara, misalnya pabrik, kampus, atau berdekatan dengan mal atau pasar. Analisis SWOT, strength atau kelebihan dari bisnis ini yaitu sangat kecil risiko kerugian, karena meskipun sedikit yang mengisi, ini akan tetap menguntungkan karena harga tanah yang ditempati pastinya akan terus bertambah. Jadi selain investasi dari kos-kosannya, tanahnya pun bisa diinvestasikan pula. Weakness atau kelemahan dari bisnis ini adalah sudah terlalu banyaknya kos-kosan yang menjadikan persaingan akan semakin ketat, dan penduduk yang semakin padat membuat kita akan sedikit kesulitan saat mencari lokasi strategis untuk kos-kosan. Opportunity atau peluang dari bisnis ini yaitu karena bisnis ini sangat banyak peminatnya. Bisnis ini juga tidak ribet saat perawatan dan dapat dikembangkan atau direnovasi menjadi lebih baik lagi. Threat atau ancaman dari bisnis ini adalah banyaknya pesaing dari bisnis ini yang membuat persaingan semakin ketat. Strategi pemasaran. Produk atau dalam hal ini yaitu kos-kosan akan dibuat semenarik dan sebaik mungkin dengan fasilitas yang lebih lengkap sehingga konsumen lebih memilih kos-kosan milik saya daripada milik pesaing dengan harga yang sama namun fasilitasnya lebih rendah. Promosi untuk bisnis ini yaitu mendaftarkan produk ke platform jual beli online seperti OLX, juga dengan mempromosikannya lewat Instagram, Facebook, maupun website lainnya. Place atau tempat dari bisnis ini yaitu di Jalan Raya Palka, kilometer 4, Desa Sindang Sari, area sekitar kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Price atau harga yang relatif terjangkau, namun tidak mengurangi kualitas dari fasilitas yang didapatkan. Kos-kosan ini dibangun di atas lahan seluas 5x14 meter. Di lantai 1 terdapat 3 kamar dan 1 parkiran motor dengan teras 1 meter. Setiap kamar memiliki luas 3x4 meter dengan kamar mandi dalam. Area tangga dibangun seluas 1x4 meter, sedangkan area parkiran beserta pagar dibangun di atas lahan 5x5 meter. Untuk lantai 2, lahan dimaksimalkan untuk membangun kamar sehingga mendapatkan 4 kamar dengan luas yang sama dengan lantai bawah.
Dan beginilah kira-kira tampilan akhir dari bisnis kos-kosan milik saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian RAB atau rencana anggaran biaya. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Di sini itu adalah membersihkan lokasi yang menghabiskan anggaran sebesar 300.000. Pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan pondasi. Ini menghabiskan anggaran sebesar Rp15.633.800. Pekerjaan yang ketiga yakni pekerjaan slope yang menghabiskan anggaran sebesar Rp5.688.200. Yang keempat yaitu pekerjaan kolom yang menghabiskan anggaran sebesar Rp18.195.600. Yang kelima adalah pekerjaan balok lantai yang menghabiskan anggaran sebesar Rp18.610.550. Pekerjaan yang keenam yaitu pekerjaan dinding. Anggaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp31.016.000. Pekerjaan berikutnya yaitu pekerjaan pintu dan jendela yang menghabiskan anggaran sebesar Rp28.343.000. Pekerjaan berikutnya yaitu pekerjaan ring balok dan balok gewel yang menghabiskan anggaran sebesar Rp3.369.300. Yang berikutnya pekerjaan plat lantai beton dan kanopi yang menghabiskan anggaran sebesar Rp15.810.000. Yang berikutnya yakni pekerjaan plafon yang menghabiskan anggaran sebesar Rp9.647.250. Yang ke-11, pekerjaan struktur atap baja ringan yang menghabiskan anggaran Rp5.650.000. Yang ke-12, pekerjaan penutup atap yang menghabiskan anggaran sebesar Rp18.630.000. Yang berikutnya yaitu pengerjaan lantai yang menghabiskan anggaran sebesar Rp21.541.400. Yang berikutnya yaitu pekerjaan pagar besi, teras dan tangga yang menghabiskan anggaran sebesar Rp5.670.000. Yang ke-15 yaitu pekerjaan listrik yang menghabiskan anggaran sebesar Rp16.173.500. Dan yang terakhir adalah pengerjaan MCK yang menghabiskan biaya sebesar Rp14.102.000. Total material memerlukan biaya Rp228.395.600 dan untuk menggaji tukang yaitu sebesar Rp91.358.240. Jadi total biaya pembangunannya yaitu sebesar Rp319.753.840. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Saya harap saya mendapat nilai yang baik. Terima kasih.